Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa kelas 4A dan 4B? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense dan bagaimana cara penggunaannya ya? Nah, oke. Kita jelaskan dulu sebenarnya. Sebelum itu marilah kita membaca basmalah dulu yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran ini kita membaca basmalah agar apa yang kita kerjakan hari ini selalu dihitung ibadah Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya nak, kita lanjutkan ya nak ya. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tense yang menerangkan tentang sesuatu yang sedang berlangsung atau suatu kebiasaan atau sebuah fakta. Oke. Ciri-ciri dari simple present tense adalah biasanya menggunakan do atau does dan selalu menggunakan verb one atau verb s. Nah, kita lihat ya nak ya. Rumus dari simple present tense. Jika ia adalah positif, maka rumusnya adalah subject verb verb one atau verb s plus object. Kalau dia menggunakan negatif, maka rumusnya adalah subjek, do atau does, lalu not, verb one, and object. Jika ia interrogatif atau pertanyaan, maka rumusnya adalah do atau does, subjek, verb one, dan object. Nah, lalu kapan ya do dan does itu digunakan? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya nak ya. Ya, keren kan ya nak ya. Do dan does, penggunaannya bagaimana? Does digunakan untuk subjek, subjeknya yaitu he, she, it. Atau juga boleh orang ketiga tunggal. Boleh nama, misalnya Mumun, Mr. Rojali, dan lain-lain. He, she, it atau orang ketiga tunggal menggunakan does. Sedangkan do digunakan untuk subjek Dewi Ayu. Kita sebut Dewi Ayu ya, biar gampang ya. Dewi, I, dan you. Jadi menggunakan subjeknya do. Lalu time cycle-nya apa saja? Tanda waktunya apa saja yang biasa digunakan untuk simple present tense? Ya udah, kita lihat ya. Biasanya menggunakan kata always atau selalu, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, often, sering, dan every, setiap. Boleh every week, every month, every day, gitu ya. Nah, itu menunjukkan kebiasaan. Oke. Lalu penggunaan s dan penggunaan es. Nah, penggunaan es itu digunakan bila satu kata kerjanya berakhiran huruf c dan h. Contohnya catch, tuh kan ch. Jadi ditambah dengan es, jadi catches. Oke. Yang kedua, bila kata kerjanya berakhiran huruf ss. Contohnya miss. Jadi Mrs. ditambah E dan S. Lalu bila berakhiran dengan SH. Contoh wash menjadi washes. Selain itu juga berakhiran huruf X. Contohnya adalah mix menjadi mixes. Atau juga berakhiran dengan huruf O. Contohnya go menjadi goes. Ya, tambahin es. Jadi bila berakhiran huruf ch, ss, sh, x, dan o, maka ditambahkan dengan es. Jadi kalau yang tunggal biasa, huruf-huruf biasa, contohnya play, jadi tambahin plays, tambahin s saja. Oke? Nah, lalu bagaimana dengan berakhiran huruf y atau y? Maka bila sebelumnya huruf Y itu adalah huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O, maka tambahin S saja. Contoh, play menjadi plays.
play menjadi plays. Oke. Tapi jika sebelum huruf Y, huruf akhiran Y itu adalah huruf konsonan, contohnya B, C, D, Z. Pokoknya selain dari huruf vokal, selain huruf A, I, U, E, O, maka ditambahin dengan ES dan Y-nya diganti menjadi I. Contoh, study menjadi studies. Kita lihat ya nak di sini ya. Study adalah berakhiran huruf Y. Sebelumnya adalah huruf D. Huruf D adalah huruf konsonan. Maka diganti menjadi Y-nya hilang. Y-nya diganti menjadi I, lalu ditambah dengan ES. Ya nak ya, sudah paham sampai sini? Sudah, insya Allah sudah paham. Baik, sekarang kita membuat kata dengan rumus yang sudah ada ya nak ya. Baik, kita mulai ya nak ya. Untuk positif maka adalah subjek, verb one atau verb s ditambah objek. Contoh, I buy a book. I buy a book. I adalah subjek, buy adalah verb one, dan a book adalah objek. Nah, yang kedua adalah he buys a book. He buys a book. He buys a book. Nah, lihat nih ada perbedaannya nih. Bila I menggunakan buy tanpa S, sedangkan he menggunakan S, buys. Jadi ketika subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerjanya ditambah dengan huruf S atau ES ya nak ya. Siap. Sekarang kita lanjut. Ketika kalimat negatif adalah ditambah dengan do atau does dan dilanjutkan dengan not. Contohnya, I do not buy a book. I do not buy a book. Saya tidak membeli sebuah buku. Nah, kalau subjeknya he, she, it, kita lihat berubah atau tidak ya nak? Pastinya berubah. He does not buy a book. He does not buy a book. Nah, di sini he menggunakan does. Jadi he, she, it menggunakan does ya. Not biasa, buy di sini juga. Kenapa buy-nya tidak pakai s lagi? Karena untuk kalimat negatif maka verbnya menjadi verb pertama lagi, jadi tidak menggunakan s atau es. Jadi harus kembali ke verb pertama. Contohnya, he does not buy books. Banyak tidak menggunakan s lagi, jadi menggunakan verb yang pertama. Ya, jika kalimat interrogatifnya, jadi rumusnya adalah do or does plus subject plus one and object. Contoh, do you buy a book? Do you buy a book? Nah, kalau kalimat yang he, she, it-nya berubah menjadi does he buy a book? Does he buy a book? Nah, setelah ada does, jadi diingatkan kembali nih, setelah ada does, maka kata kerjanya menjadi kata kerja pertama, yaitu tidak menggunakan S atau ES. Nah, begitu nak pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya sudah paham. Nah, untuk hari ini kita tidak ada tugas, jadi silakan mempelajari lagi tentang simple present tense. Ya, nak ya. Semoga hari ini kita semua mendapat keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sebagai akhir nih pesan dari Bapak, silakan salin saja ke buku tulis kalian untuk dipelajari di rumah. Terima kasih.